Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman gimana? Udah makan siang semua kan? Ya, kalau belum bisa makan nanti ya setelah kelasnya saya. Tapi saya memperbolehkan kok atau mengizinkan ya teman-teman untuk minum atau makan permen gitu ya untuk mengurangi rasa ngantuk karena emang kalau kelasnya udah siang gini tuh udah ngantuk banget ya, apalagi udah baru aja makan siang gitu ya. Kan penyakit orang Indonesia ini kan lebih ke ini ya, habis makan ngantuk gitu kan. Apalagi pelajarannya bahasa Indonesia nih ya. Ya biar nggak ngantuk ya, boleh minum atau makan permen. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai wujud rasa syukur kita karena sudah diberikan kenikmatan untuk menuntut ilmu, ya, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat dilancarkan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Oke, sebelumnya ini masuk semua ya kayaknya ya, aman berarti. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait teks editorial ya. Mungkin sebelum kita berganti ke materi selanjutnya nih, jadi teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung tentang teks editorial, mungkin bisa ditanyakan ya? Atau udah paham semua nih? Ya kalau udah paham semua, alhamdulillah. Ya baik, kalau begitu kita ganti ke materi selanjutnya, dan sebenarnya materi ini sudah pernah kita singgung ya kemarin ketika kita mempelajari materi novel sejarah. Nah, ketika membaca novel sejarah, rasanya lebih mudah ya untuk membacanya dan memahaminya karena teman-teman pasti sudah mengenali latarnya. Karena latarnya ini kan mengambil dari latar sejarah yang teman-teman pastinya sudah mengenali. Seperti itu. Sekarang ya teman-teman akan mencoba untuk mempelajari lagi, tapi dengan novel yang lebih luas, gitu ya. Temanya lebih luas, tidak lagi novel sejarah. Nah, konsen materi kali ini adalah teman-teman nantinya diharapkan dapat mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam novel. Tapi tidak hanya sekedar mengetahui saja. Saya berharap sekali teman-teman tidak hanya paham teori, tidak hanya mengetahui nilai-nilainya saja, tapi saya berharap teman-teman bisa mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Ya, sebentar. Hari ini kita akan seru-seruan bareng ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit hal, sedikit materi, begitu. Saya izin membagikan layar ya. Ya, mungkin teman-teman lebih mengenal dengan share screen ya. Tapi ada baiknya kita menggunakan padanan bahasa Indonesia ya. Yaitu padanan bahasanya adalah padanan bahasa dari share screen adalah bagi layar. Dan ini teman-teman mengenalnya sebagai PowerPoint. Jadi padanan PowerPoint adalah salin dia, seperti itu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sebentar, memang agak lama ya. Oke, kita akan belajar unsur novel yang sebenarnya teman-teman sudah mengetahuinya ya. Kita akan mengulas sedikit nih terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik yang mungkin ya tidak mungkin lagi sih. Ini pasti teman-teman sudah mengetahuinya, yaitu perbedaan antara intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang ingin menyampaikan perbedaannya apa sih menurut kalian?
Salah satu aja yang coba yang bisa. Silahkan bisa dinyalakan pelantangnya. Nah, mikrofon ini padannya adalah pelantang. Jadi silahkan bisa dibuka pelantangnya. Izin menjawab Bu, kalau menurut saya intrinsik itu yang di dalam cerita, kalau ekstrinsik itu yang di luar cerita. Betul sekali ya, Mbak Nisa. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam cerita, di mana pembacanya ini mudah sekali untuk menemukannya karena ditulis secara implisit. Ya, sedangkan unsur ekstrinsik ya, ini adalah unsur yang berada di luar cerita, yang secara tidak langsung ini yang tidak secara langsung gitu ya mempengaruhi cerita itu sendiri. Nah, biasanya ini dituliskan atau digambarkan secara eksplisit seperti itu. Oke, kita ke materi hari ini. Nah, sebagai pemantik nih, ini tulisannya nggak kelihatan ya teman-teman, maaf sekali. Apa yang kamu ketahui tentang novel? Ya, mungkin siapapun boleh mencoba untuk menjawab, mengemukakan idenya. Kalau menurut saya novel itu kumpulan cerita, Bu. Kalau menurut saya novel itu buku. Bagus sekali ya, kelas ini hebat sekali. Ya, benar sekali ya. Novel adalah teks narasi yang berisi rangkaian cerita. Kenapa rangkaian? Karena ya, cerita dari novel ini lebih kompleks gitu ya. Berbeda dengan cerpen. Cerpen ini biasanya hanya ada satu cerita saja dan dibaca sekali duduk sudah selesai, hanya satu cerita saja. Tapi kalau novel ini bentuknya adalah rangkaian cerita. Ceritanya lebih kompleks seperti itu ya. Lalu kita ke materi hari ini ya. Apa saja unsur-unsur dalam novel? Ya, kita tadi sudah mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama yaitu alur atau plot. Alur atau plot ini adalah urutan peristiwa dalam semua naratif, disebut sebagai alur cerita. Alur cerita ini adalah urutan peristiwa. Rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama dan digerakkan melalui kerumitan antara klimaks dan penyelesaiannya. Alur ini biasanya memiliki awal, tengah, dan akhir ya. Awal maju, alur mundur, awal maju mundur. Awal maju mundur emang ada? Ya, awal ya namanya alur maju dan alur mundur gitu ya. Jadi ada perpaduan ya. Nah, alur atau plot ini memiliki kaidah kemasukakalan atau plausibilitas, surprise, kejutan, suspensi, misteri, dan unity, keutuhan. Kemasukakalan dalam alur ini sangat erat kaitannya dengan jalan cerita yang dapat diterima oleh cara berpikir pembaca. Kejutan dalam alur ini merujuk kepada peristiwa yang dialami tokoh dengan penuh ketidakpastian. Kejutan ini mampu menyentuh perasaan dan pikiran sehingga pembaca ini tergelitik, terdorong, termotivasi untuk terus membaca. Ya, kejutan dalam alur ini menampilkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan atau tiba-tiba terjadi gitu ya, tidak terduga. Fungsinya untuk melambatkan atau mempercepat klimaks cerita. Keutuhan dalam alur ini sangat erat kaitannya dengan ciri peristiwa, yakni fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke tokoh dan penokohan. Nah, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam karya fiksi. Dibagi menjadi 3 ya sebenarnya, protagonis, antagonis, dan pritagonis. Nah, saya ingin menyamakan persepsi saja nih, karena masih banyak sekali ya yang salah ketika menjelaskan pengertian dari protagonis. Nah, protagonis ini tidak selalu digambarkan menjadi tokoh yang baik ya. Nah, karena kebanyakan
kebanyakan siswa ini masih mempersepsikan bahwa tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik dan antagonis ini adalah yang jahat. Tidak seperti itu ya. Protagonis ini adalah tokoh yang menjadi tokoh utama, sedangkan antagonis ini adalah yang menjadi penantangnya dari si tokoh utama atau si protagonis ini. Jadi mereka anti atau anta ya, anti. Seperti itu. Loh, memang ada cerita yang protagonisnya ini adalah penjahat. Ada. Ya, teman-teman kalau misal nih, teman-teman masih kenal ya, atau teman-teman mengikuti anime, judulnya adalah One Piece. Nah, One Piece ini, tokoh utamanya adalah bajak laut. Ya, protagonisnya adalah bajak laut. Padahal kita menggambarkan bajak laut ini adalah jahat ya. Tapi antagonisnya siapa? Jadi antagonisnya siapa? Angkatan laut. Yang dimana kita menggambarkan angkatan laut ini adalah penjaga keamanan laut, jaga keamanan dunia, iya kan? Tapi dalam cerita itu angkatan lautnya itu sebagai antagonis. Nah, dari sini kita menyamakan persepsi ya bahwa protagonis ini tidak selalu digambarkan sebagai tokoh yang baik saja. Yang ya tokoh protagonis ini adalah tokoh utama. Dengan antagonis ini adalah yang menentang dari tokoh utama atau yang menentang protagonis. Lalu penokohan dalam penokohan adalah teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan di dalam fiksi. Biasanya dicitrakan secara analitik dan dramatik. Secara analitik ini artinya dicitrakan secara langsung melalui perincian pengarangnya. Misalnya dicitrakan melalui langsung melalui analitiknya dicitrakan langsung dicitrakan langsung oleh perincian dari pengarangnya. Sedangkan kalau dramatik ini dicitrakan secara tidak langsung ya. Kita bisa mengetahuinya ketika kita memperhatikan dialog-dialognya, pemikirannya, perasaannya, penggambaran fisiknya, perbuatannya, atau penilaian dari tokoh lain dalam fiksi seperti itu. Sudut pandang ini memasalahkan siapa yang bercerita. Pencerita ini akan menempatkan tokoh melalui berbagai cara atau sudut pandang dalam menampilkan tokoh, laku, latar, dan peristiwa. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, yang dimana teman-teman pasti sudah mengetahui ya antara sudut pertama dan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Kita lanjut. Latar atau setting. Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu penceritaan. Dibagi menjadi 3, latar, tempat, waktu, dan sosial. Di mana tempatnya, kapan waktunya, dan bagaimana keadaan sosial yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu kita lanjut. Kita lanjut ke tema. Tema ini merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Tema dibagi menjadi 2, tema utama dan tema turunan. Tema utara ini adalah tema yang menjadi fondasi utama. Sedangkan tema turunan ini adalah tema yang menjadi pendukung atau penguat dari tema utama seperti itu. Karena ini adalah kita membaca novel ya, jadi tentu saja temanya tidak hanya satu, tapi ada banyak temanya. Karena novel sendiri ini juga rangkaian cerita seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke unsur ekstrinsik yang tadi sudah kita bahas ya. Oh, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, kita lanjut ke materi unsur ekstrinsik ini sebentar saja sih sepertinya, karena teman-teman juga pasti sudah memahaminya ya. Seperti unsur ekstrinsik yang sudah saya katakan tadi di awal ya, bahwa unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar cerita. Itu seperti bagaimana latar belakang penulisnya, bagaimana latar belakang masyarakatnya si penulis, nilai-nilai dalam cerpen, dan bagaimana situasi sosial ketika cerpen ini dibuat. Oh, maaf, saya salah menulis ya. Iya, benar adalah novel, jadi maafkan saya. Nah, nilai-nilai dalam novelnya seperti apa, situasi sosial ketika novel itu dibuat seperti itu. Materinya sudah cukup ya.
sudah cukup. Hanya itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan ya sebelumnya? Oke, kalau belum, agar kita bisa jadi lebih paham ya, teman-teman jadi bisa lebih paham terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik, saya akan membagi teman-teman menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, 4 siswa dalam satu kelompok ya. Caranya nanti saya akan menggunakan fitur ruang pecah yang ada di Zoom, jadi nanti teman-teman bisa otomatis masuk ya. Nah itu, dianggap jadi satu kelompok, yang kemudian satu kelompok itu disebut sebagai satu keluarga, dan ruang pecah yang digunakan ini menjadi rumah, kita menyebutnya menjadi rumah ya. Sebenarnya ini akan lebih menyenangkan ya ketika kita melakukannya, secara luring. Ya, karena ketika di kelas kita jadi lebih bebas gitu ya, untuk bergerak gitu. Tapi karena ya kondisi ya, tapi ya dan alhamdulillah sudah ada fitur ruang baca jadi, bisa kita manfaatkan. Nanti, akan saya bagikan cerpen, kita, hari ini kita menganalisis cerpen saja, karena kalau novel terlalu banyak ya ininya. Dan lembar kerja virtual di WhatsApp. Ya, lembar kerjanya nanti kita pakai Canva, teman-teman sudah unduh Canva semua ya, agar kita bisa lebih menghemat kertas dan lembar kerjanya jadi lebih menarik gitu. Jadi silahkan bisa menggunakan lembar kerja. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan lembar kerja yang saya bagikan, nanti saya tetap membagikan lembar kerja, tapi, jika teman-teman menghendaki atau teman-teman ingin mengganti desainnya, boleh saja silahkan teman-teman, bisa didesain sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Jadi nanti, tugasnya ya, nanti kita permainannya adalah, ya teman-teman coba menganalisis terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsiknya nanti nilai-nilainya saja, bagian nilai-nilainya saja. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita berkunjung ke rumah tetangga, gitu ya, untuk melihat pekerjaan dari, tetangga ya teman-teman. Ini teman-teman diperbolehkan untuk mengomentari, menyanggah, dan berdiskusi dengan tetangga. Gitu, ada yang ingin dipertanyakan? Cukup ya? Oke, saya akan membagi untuk ruang pecahnya. Baik, sudah dapat rumah semua ya. Bisa langsung dikerjakan untuk ya selamat mengerjakan. Ini saya sembari mengecek kehadiran teman-teman ya. Silakan monggo bisa dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Oke, kita akan berkunjung ke rumah tetangga ya, teman-teman. Jadi, tenang saja, di sini kita berkunjungnya rame-ramean ya. Disiapkan nih suguhannya karena tamu akan datang. Nah, gimana? Sudah semua ya? Sudah selesai semua ya? Sudah berkunjung ke rumah semua tetangga ya? Baik, karena jam kelas saya ini sudah hampir habis ya. Jadi saya simpulkan untuk materi hari ini kita sudah belajar terkait unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Untuk intrinsik hari ini kita fokus untuk nilai-nilai cerpen ya, untuk nilai-nilai yang ada di dalam novel saja. Dengan pembelajaran seperti ini, teman-teman dipaksa untuk aktif ya secara tidak langsung. Dan teman-teman bisa lebih mengenal teman sekelompok, tapi tidak hanya teman sekelompok saja, karena tadi kita melakukan kunjungan ke rumah tetangga, seperti itu ya. Jadi teman-teman jadi bisa lebih mengenal semua teman satu kelas, seperti itu. Dengan mengeksekusi langsung, teman-teman jadi lebih memahami ya terkait materi yang sudah saya jelaskan tadi.
Untuk tugasnya, saya ingin teman-teman membaca satu buah novel. Novelnya tidak harus baru ya, teman-teman bisa meminjam buku dari mana saja, termasuk dari sekolahan, dari perpustakaan. Ya, kita hidupkan perpustakaan sekolah kita ya. Nah, waktunya untuk tenggat waktunya ini 2 minggu ya, dan saya berharap teman-teman bisa nyicil ya, mengerjakannya, membaca novel minimal 1 hari 1 bab, seperti itu. Kemudian dilaporkan sesuai format yang sudah saya bagikan di e-learning ya. Ini bentuknya adalah tugas individu, namun dalam pengerjaannya silahkan bisa berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Besok kita akan belajar terkait unsur intrinsik lainnya, intrinsik lagi, kita perdalam lagi. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan ya, jangan dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap pakai maskernya kalau kemana-mana, oke? Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu sebagai rasa syukur kita karena sudah dilancarkan ketika belajar dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan besok.